Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan ayat berikutnya dari surat Hud, surat yang ke-11, surat nomor 11 di dalam Al-Quran, yang hari ini kita memasuki ayat ke-12 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala'allaka tarikum ba'dha ma yuha ilaika wa dha'ikum bihi sadruk ayyaqulu laula unzila alaihi kanzun aw jaa ma'ahu malak innama anta nadhir wallahu ala kulli syai'in wakil. Am yaquluna iftarah qul fa'tu bi ashri suwarim mithlihi muftarayat wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum sadiqin. Fa in lam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmillah wa an la ilaha illahu fahal antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat berikutnya dari surat Hud, yakni surat yang ke-11 ayat yang ke-12, yang sebelum ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-11 menerangkan tentang sifat orang-orang yang beriman, yang sabar, yang beramal soleh, yang berbeda dengan orang-orang yang tidak sabar atau tidak bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Ya, setelah Allah menceritakan tentang dua sifat manusia yang tidak baik dan manusia yang baik, lalu Allah berfirman pada ayat yang ke-12 yang tadi sudah dibacakan ayatnya, lalu kita terjemahkan dan kita lihat apa penjelasan atau bagaimana penjelasan tentang maksud atau makna ayat-ayat ini tadi. Allah berfirman di ayat yang ke-12, fala'allaka, maka boleh jadi, ya la'allaka, maka barangkali, boleh juga diartikan betul, la'allaka, maka barangkali, maka boleh jadi, maksudnya maka boleh jadi ya Muhammad, wahai Muhammad. Ini Allah berfirman kepada Nabi kita. Jadi semua firman Allah ini omongan Allah, semua ayat dalam Al-Quran ini adalah omongannya Allah, kalamullah kepada Nabi kita. Jadi yang diajak bicara itu Nabi, tapi berlakunya untuk Nabi dan seluruh umatnya. Fala'allaka, maka boleh jadi ya Muhammad, wahai Muhammad, tarikum ba'dha ma yuha ilaik,
Maka boleh jadi engkau Muhammad tarikun, orang yang meninggalkan, ba'da, sebagian apa? Sebagian dari mayuha, apa yang diwahyukan ilaika kepadamu. Maka boleh jadi Muhammad, kamu akan menjadi orang yang meninggalkan sebagian dari ayat Allah yang diwahyukan kepada kamu itu tadi. Apa yang dimaksud dengan kamu meninggalkan? Fala tuballihuhu, maka engkau tidak menyampaikannya, tidak menyampaikan mayuha ilaika itu tadi. Jadi hu ini kembalinya kepada ma ini tadi, mayuha ilaika. Maka boleh jadi engkau menjadi orang yang akan meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu, lalu engkau tidak menyampaikan itu iyahum kepada mereka. Nah, terus wadzalika, dan yang demikian itu kata Imam Al-Baghawi, firman Allah yang berbunyi seperti ini, "Fala'allaka tarikum ba'da ma yuha ilaik." Itu ceritanya kata Imam Al-Baghawi, anna kufara Makkah, bahwa orang-orang kafir Mekah, lama ketika qalu, mereka berkata, yang perkataan orang-orang kafir Mekah ini diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam surat Yunus yang baru saja lewat kita pelajari di ayat yang ke-15, di mana orang kafir Mekah dulu pada Nabi kita pernah ngomong begini, "I'ti bi Qur'anin ghairi hadza au badil," gitu kan. "I'ti, datangkanlah wahai Muhammad, bi Qur'anin, dengan ayat Quran, ghairi hadza, yang bukan ini, yang selain ini." Jangan ayat yang berbicara tentang berhala kami Muhammad, yang lain aja. Jangan menyinggung-nyinggung Tuhan kami. Itu mereka mintanya kepada juga begitu. Orang Nabi kita cuma pesuruh aja kok, cuma utusan Allah saja. Cuma disuruh membacakan ayat Allah. Kok mereka minta ayat yang lain aja? Emangnya Al-Quran itu omongannya Nabi? Bukan. Tapi karena orang Mekah itu nggak paham, ya dikiranya apa yang diucapkan oleh Nabi kita yang berupa ayat-ayat Quran tadi adalah omongan Nabi kita. Mereka nggak senang. Ya, supaya refreshing lagi, kita coba lihat surat Yunus ayat 15 ya. Kembali ke surat yang dulu sudah pernah kita pelajari, tapi kalau nggak diulang-ulang ya kita akan lupa. Nah ini loh. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat. Itu ayat 15 surat Yunus. Ini surat Yunus ini turunnya sebelum surat Hud. Surat Hud turun lebih dulu, terus surat Yunus turun lebih dulu, habis itu terus surat Hud turun, habis itu nanti surat Yusuf. Habis surat Yusuf turun lagi surat Ar-Ra'd. Gitu, dan seterusnya ya. Dan wa idza tutla, dan ketika dibacakan alaihim kepada mereka orang-orang Mekah itu, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, ketika dibacakan kepada mereka ayatuna, ayat-ayat kami, bayyinatin, yang jelas-jelas itu, qala, berkatalah alladzina la yarjuna liqa'ana, orang-orang kafir yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami. Ya, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami sudah kita bahas semalam. Ya, itu artinya orang-orang kafir, ahli dunia ini loh, pencinta dunia, pecinta jabatan, pencinta duit, pengejar jabatan, pengejar harta benda. Itu ya alladzina la yarjuna liqa'ana. Nah, kita jangan menjadi manusia yang seperti itu. Kita boleh cari duit, tapi jangan menjadi pengejar duit. Artinya pekerjaannya cuma nyari duit aja begitu loh. Pekerjaannya cuma ngejar duit aja. Enggak ngejar ayat-ayat Allah ini. Ayat Allah enggak dibaca, enggak dipelajari, enggak didatangi, majelisnya enggak dipelajari, ayatnya enggak diamalkan. Jangan begitu. Kita jadi manusia yang harus tahu isi Al-Quran, walaupun menurut kemampuannya masing-masing tentu berbeda-beda. Ya. Dan ketika dibacakan kepada mereka ayat kami yang jelas, berkatalah orang-orang kafir Mekah yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, ini omongan mereka, i'ti bi Qur'anin ghairi hadza au baddil,
I'ti datangkanlah bi Qur'anin dengan Quran, bacaan dengan ayat Quran ghairi hada, selain ini, bukan yang ini Muhammad. Au badilhu, au badil. Gitu ya Bu Aminah. Bu Aminah hadir. Bacanya bukan apa tadi? Badil. Dari kedengaran ada dua huruf mati. Dua huruf mati ya. Huruf lamnya mati, haknya juga mati. Itu harus terucap semua. Au badil. Dil. Gitu. Dulu guru saya ngajarinya begitu. Nah, kami dulu diajari membaca tanpa diajari ilmu alatnya. Ilmu alatnya ilmu tajwid itu Bu Aminah. Kita enggak pakai ilmu tajwid, enggak diajari, langsung dibaca, diajarkan bacaannya, wis macane sing ngono kuwi. Bacanya begitu itu sudah. Karena bacaan Al-Qur'an itu kan riwayatnya ada macam-macam. Ya, yang beliau ajarkan ya yang saya tahu dari Hafiz yang dari pokoknya yang sumber dari Imam Hafiz itu. Kembali ke sini tadi. Jadi dulu orang Mekah berkata kepada Nabi kita, datangkanlah Muhammad Quran yang selain ini atau ganti yang lainnya. Ini kalau kita tengok tafsirnya yang ringkas saja ya di surat Yunus tadi ini ayat yang ke-15 ini, maksud dari kalimat ini kata para ulama ahli tafsir yang sekarang ini ya, wa idza tuqra'u alaihimul ayatil qur'aniyah, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Quran ini al-wadihah yang jelas, ad-dallah yang menunjukkan ala tauhidillah kepada ketauhidan Allah, kemahaesaan Allah. Ya, qala berkatalah siapa? Alladzina la yarjuna liqa'ana itu tadi. Yang berkata mungkirul ba'ts, orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, orang-orang yang mengingkari hari kiamat. Alladzina la yarjuna thawaban, orang-orang yang tidak mengharapkan balasan dari Allah. Jadi mereka beramal, mereka bekerja di dunia ini tidak mengharapkan balasan dari Allah. Nah, kita beda dengan mereka. Kita tiap hari beramal, mulai dari bangun tidur kita sudah berdoa. Berdoanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adzina li bi dzikrih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbighfirli. Baru turun dari tempat tidur. Baru turun dari naik dari ambal, apa namanya? Apa namanya, Pak? Kasur itu orang sini bilang apa, Pak? Tilam. Yang taruh di bawah. Bangun, kemudian waktu Nabi berdoa itu beliau duduk. Jadi Nabi ngajari kita ilmu kesehatan ini, ilmu penyakit saraf. Orang kalau punya tekanan darah tinggi, kalau bangun tidur, jangan langsung berdiri, duduk dulu. Duduk, usap muka dulu. Ini untuk apa? Supaya aliran darah di muka ini jalan. Terus berdoa. Alhamdulillah, dan seterusnya itu tadi. Baru setelah berdoa turun. Nah, akan terjadi vertigo. Kemarin tadi malam saya dapat pasien vertigo, kena stroke sudah 1 bulan yang lalu. Alhamdulillah dia, bukan saya yang menangani, yang mengobati kawan saya ya. Kawan saya di Palangkaraya, bukan yang di sini nggak bisa. Terus yang di Palangkaraya obati, terus sudah bisa jalan. Tapi keluhannya datang tuh karena hanyut, pokoknya hanyut terus. Waktu aku lihat hasil CT scan-nya, oh ya betul biar hanyut nih, ada sebabnya ini. Nah sekarang, jadi aku ajari dia, jadi Bapak kalau bangun dari duduk mau berdiri, dari baring mau duduk, dari baring duduk itu duduk sebentar dulu, sebentar aja, 1 menit 2 menit kah? Ya terus noleh kanan kiri, nggak apa-apa, baru bangkit berdiri. Nanti berdiri jangan langsung jalan, tunggu dulu. Aliran darah jalan dulu, udah nggak ada apa-apa ini, nggak mau jatuh, baru jalan. Aku ajari gitu. Tapi udah terlanjur terjadi vertigo ya aku kasih obat vertigo. Kembali sini ya. Jadi saudara sekalian, dulu Nabi Muhammad SAW ketika membacakan ayat Al-Quran kepada orang-orang Mekah berkata, ya, yang orang-orang Mekah ini disebut oleh Allah alladzina la yarjuna liqa'ana,
Ya, dikatakan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, orang yang hidupnya hanya mencari balasan dunia, upah dunia, ganjaran dunia, berani berbunuh-bunuhan, berani menjadi pasukan berani mati. Ngapain dari pasukan berani mati membela orang? Pasukan berani mati membela Islam, nah itu baru bagus. Kita semua harus menjadi pasukan yang siap berani mati membela Islam, bukan membela Pak Jokowi, bukan juga membela Prabowo, bukan juga membela ketua PBNU atau menteri agama atau siapa, nggak tahu, enggak. Pokoknya kita hidup membela Allah, Rasul, Al-Quran, Al-Islam. Itu yang hidup kita. Ya, jadi kita harus mati, siap untuk mati karena itu. Seperti kalau kita baca doa iftitah itu, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katanya begitu. Inna sholati, sesungguhnya sholatku ya Allah, wa nusuki, dan ibadah hajiku, ibadah kurbanku atau ibadah-ibadahku yang lainnya selain sholat, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillah, hanya untuk Allah Rabbil alamin, Tuhan seluruh alam ini, pemelihara, penguasa seluruh alam ini. Jadi kita hidup dan mati untuk Allah. Hidup untuk Allah, mati pun untuk Allah. Hidup kita jalani semuanya karena Allah. Ya, kita mencari ganjaran dari Allah, balasan dari Allah, bukan mencari ganjaran atau balasan dari manusia. Ya, kembali ke sini tadi. Berkatalah orang-orang Mekah seperti itu. Wala yakhafuna iqaban, dan orang-orang Mekah disebut dari Allah sebagai orang-orang yang kata ulama, mereka tidak takut kepada adab Allah. Hidupnya cuma mencari dunia, tidak mencari akhirat. Ya, ketika dibacakan ayat Al-Qur'an yang jelas itu tadi, ya, didatangkanlah omongan mereka pada Nabi kita, ya Muhammad, hei Muhammad, ya Muhammadu, kata mereka, wahai Muhammad. Gini. Itu ya. Ini bacanya apa? Bang Gun, bacanya apa ya, Gun? Ini fi'il amr nih, toh? Hah? Enggak datang. Oh, belum datang. Apa? Mas Pak Fadi, bacanya apa lagi? Ya. Ini fi'il amr. Ya Muhammadu, datangkanlah hai Muhammad. Kan? Wa idza tutla alaihim ayatuna qala alladziina la yarjuna liqa'ana i'ti bi Qur'anin ghairi hadza aw baddilah, gitu kan. I'ti maksudnya datangkanlah, bukan uji. Bukan uji. Yang kalau aku telepon aku suruh mijetin sama ngerokin. Gak bisa ngerokin, ku ajari caranya ngerokin. Nanti tunggu tanggalnya, waktunya Ci ya. Ngerokin sudah ada obatnya tuh. Dikasih Pak Agus nih. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Pak Agus. Datangkanlah ya Muhammad, wahai Muhammad, bi Qur'anin ghairi hadzal Qur'an. Mereka minta didatangkan Qur'an yang bukan Qur'an yang dibaca Nabi tadi. Kan aneh. Datangkanlah bacaan selain bacaan Al-Quran ini. Kamu boleh bacakan apa saja Muhammad, tapi jangan bacaan yang Al-Quran ini. Itu omongan itu seperti itu bukan hanya orang Mekah saja. Sampai hari ini pun masih ada manusia yang modelnya kayak begitu. Kalau didakwahi dengan ayat-ayat Al-Quran yang jelas-jelas ada sumbernya, didakwahi dengan ajaran agama yang jelas-jelas sumbernya ada dalam Al-Quran, mereka enggak mau. Maunya jangan yang ini, yang banyak orang lain pada jalankan itu. Itu mereka bilang begitu. Datangkanlah ya Muhammad dengan bacaan. Quran kan artinya bacaan. Datangkanlah dengan bacaan ghairi hadzal Quran, yang bukan bacaan Al-Quran ini, bukan. Yang al-mustamil, mengandung ala, bukan bacaan Al-Quran yang mengandung ala atas sabbi ibadatil asnam, yang berisi ayat yang memaki penyembah-penyembah berhala. Jangan ayat yang menyinggung berhala kami yang kamu bacakan Muhammad, jangan. Kalau sekarang bahasanya enggak begitu, Pak. Jangan bacakan ayat, bukan begitu bahasanya. Kamu jangan begitu, jadilah orang yang toleran.
Tidak semua orang di Indonesia ini orang Islam, jadi jangan sampaikan ayat ini kayak begitu. Padahal ayat Quran tuh menyinggung semua orang itu. Orang musyrik, orang kafir, orang munafik, orang Islam juga disinggung oleh Al-Quran itu. Ya. Jadi mereka minta dibacakan jangan Al-Quran yang memaki penyembahan kepada berhala, au ghairihi, atau yang lainnya, bacakan yang ayat yang lainnya. Pokoknya jangan yang ini, jangan yang dibacakan oleh Muhammad itu. Nah, terus apa maksud mereka itu? Binaskhi, dengan cara menghapus ba'dahu sebagiannya, au kullahu, atau seluruh ayat yang kamu baca tadi. Kamu jangan bacakan, kamu hapus atau kamu ganti sebagian dari ayat-ayat Quran ini, kamu ganti sebagiannya atau seluruhnya. Dengan apa diganti? Bima yuwafiku ahwa'ana, dengan apa yang mencocoki hawa nafsu kami. Jadi mereka minta diajarkan ajaran Al-Quran, ajaran agama yang cocok dengan hawa nafsu mereka, yang cocok dengan kemauan mereka. Loh gimana ini? Al-Quran itu Pak, Bu, Bapak-bapak, Ibu dan saudara sekalian, itu memang firman Allah, kalamullah, omongan Allah yang gunanya itu untuk mendidik manusia menjadi manusia yang benar-benar beriman, benar-benar muslim, lalu berkelakuan baik seperti Al-Quran. Bukan berkelakuan baik untuk mendapatkan SKCK ya. Bukan. Berkelakuan baik seperti yang diajarkan oleh Al-Quran. Itu maksudnya begitu. Tapi mereka minta ubah Muhammad, sebagiannya atau semuanya dengan yang cocok dengan kemauan kami. Loh gimana kamu? Nah, apa kata Allah? Kullahum, ya, ayatnya berbunyi ya, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina yarjuna liqa'ana tibi qur'anin ghairi hada au baddilah. Allah bilang, Allah lalu kemudian bilang begini, Allah, kul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Nabi kita diajari ngomong begitu oleh Allah. Kul, katakanlah Muhammad, ma yakunu li, tidaklah ada bagiku, tidak ada hak bagiku, aku tidak punya hak an ubaddilahu, untuk mengubahnya, untuk mengubah ayat-ayat Quran ini, min tilqa'i nafsi, dari arah diriku, dari dalam diriku. In attabi'u, tidaklah aku mengikuti, illa kecuali mayuha, apa yang diwahyukan, ilayya, kepadaku. Inni akhafu, sesungguhnya aku takut, in asaitu rabbi, jika aku mendurhakai Tuhanku, aku takut azaba, terhadap azab yaumin azim, aku takut azab hari yang besar. Tuh yang dalam tafsir diterangkan makna ayat ini, kata para ulama ini di bawahnya ini ya. Jadi Allah menyuruh Nabi kita ngaji Nabi kita untuk mengatakan begini, kullahum, katakanlah kepada mereka, ayyuhar rasulu, wahai rasul, la yasihhu, tidak sahih, tidak sah, ain an ughayirahu ana, bahwasanya aku mengubah ayat ini, aku enggak berhak, aku enggak bisa, enggak boleh mengubah ayat Quran ini. Wala astati'u, dan aku tidak mampu juga. Aku tidak bisa, aku membuat ayat-ayat Quran sendiri enggak bisa. Nulis saja aku enggak bisa, baca enggak bisa kok. Nabi kita kan enggak bisa baca, enggak bisa tulis. Tapi hafalan Al-Qur'annya di dalam otak dan kolbu beliau, hati beliau bersemayam Al-Quran. Ya, aku tidak bisa, tidak mampu. Bil ula, terhadap yang pertama, ya, yang melakukan apa yang mereka minta pertama, al-ityanu bi ghairi, dengan mendatangkan yang selain ini. Balillahu wahdahu, bahkan Allah lah yang Maha Esa, Allah lah yang sendirian dia. Walladzi yubaddilu min, dialah yang bisa mengubah darinya ma yasha, sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Falastu attabi'u, maka tidaklah aku mengikuti,
ya, illa kecuali mayuhihillahu ilayya, apa yang Allah wahyukan kepadaku. Inni akhafu, sesungguhnya aku takut, in asaitullaha, jika aku mendurhakai Allah, biijabatikum, dengan memenuhi permintaan kalian. Aku takut kalau aku memenuhi permintaan kalian, mengubah ayat Al-Quran, mengubah ajaran Islam ini dengan ajaran yang mencocoki hawa nafsu kalian. Aku takut, ya, ila kepada ma talabtum, terhadap apa yang kalian minta, yang kalian tuntut. Aku takut terhadap adzab yaumin adim, azab di hari yang besar, wa huwa yaumul qiyamah, dan hari yang besar itu adalah hari kiamat. Jadi dulu Nabi kita ketika menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, dibilang oleh orang Mekah, suruh mendatangkan Quran yang bukan ini. Nah, begitu juga orang zaman sekarang. Kalau diajari ayat Quran yang menyuruh bersatu, mereka nggak mau. Disuruh bersatu nggak mau. Padahal orang Islam ini disuruh bersatu. Bersatu itu dalam arti sama-sama satu pegangan. Pegangannya adalah tali Allah yang bernama Al-Quran, yang bernama Al-Islam. Pegangan orang Islam itu ya Al-Quran atau Al-Islam ini, bukan yang lainnya. Nah, kami manusia disuruh oleh Allah begitu nggak mau. Maunya Quran tapi menurut versi mereka, maunya mereka. Itu jaluk zaman sekarang. Lalu kata ya Imam Al-Baghawi selanjutnya, laisa fihi sabbu alihatina. Ayat yang ini kamu ganti Muhammad dengan Quran yang lain yang tidak ada di dalamnya memaki Tuhan-Tuhan kami. Jadi mereka minta kepada Nabi kita supaya jangan menyampaikan ayat yang menyinggung agama kami, jangan. Lo lagi mana? Lah Allah menyuruh manusia ini kepada jalan, menyeru dan menyuruh manusia ke jalan yang benar. Jalan yang benar itu jalannya Allah, bukan jalannya manusia. Ya. Kemudian kata Imam Al-Baghawi, hamman Nabi SAW, waktu itu sempat Nabi SAW itu sangat ingin an yada'a, untuk meninggalkan, ya, alihatuhum zahiron. Jadi Nabi kita menginginkan agar Tuhan mereka itu mereka tinggalkan dengan terang-terangan. Jadi jangan disembah lagi. Nabi kita maunya kan begitu melalui ayat-ayat Quran yang Allah turunkan. Tapi orang Mekah enggak mau. Mereka bilang ganti Al-Quran, jangan yang ini Muhammad. Itu. Fa'anzalallahu ta'ala, maka kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat ini. Fala'allaka tarikum ba'dha ma yuha ilaik. Maka barangkali engkau Muhammad bisa menjadi, boleh jadi barangkali engkau bisa menjadi orang yang mau meninggalkan sebagian dari wahyu yang diwahyukan kepadamu, yakni wahyu yang sabbal alihah. Kalau kamu Muhammad tidak mendapat petunjuk dari aku, dari Allah, kamu bisa saja memenuhi permintaan mereka dengan tidak membacakan ayat yang mencaci Tuhan-Tuhan mereka. Itu. Yang mencaci penyembahan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Karena perbuatan menyembah kepada Tuhan selain Allah itu perbuatan yang sangat jahat, yang sangat tidak baik. Itu. Yang makanya disebut perbuatan syirik. Dan dosa syirik itu tidak terampuni. Selain dosa syirik itu masih bisa diampuni. Tapi kalau sudah syirik dan sampai mati tidak bertobat, tidak akan diampuni oleh Allah. Ya. Boleh jadi engkau akan meninggalkan apa yang diwahyukan kepadamu, wadaikum bihi sadruk, dan boleh jadi engkau menjadi orang yang sempit bihi dengan sebabnya, sadruka dadamu. Maksudnya yaitu fala'allaka yadiku sadruka, maka boleh jadi akan menjadi sempit dadamu Muhammad. Kamu akan jadi rasanya berat untuk menyampaikan ayat Al-Quran kepada orang Mekah supaya mereka mau menerima ayat ini. Bisa jadi itu akan membuat omongan mereka itu membuat hatimu menjadi berat untuk menyampaikan Al-Quran kepada mereka Muhammad. Karena mereka selalu menolak, selalu mengingkari. Gitu. Atau kamu meninggalkan sebagian dari wahyu ini, kata Allah begitu. Boleh jadi engkau menjadi orang yang meninggalkan sebagian apa yang diwahyukan kepadamu, atau boleh jadi engkau menjadi orang yang sempit dadamu karenanya, ayakulu, bahwa mereka berkata. Maksudnya ayakulu adalah li ayakulu,
karena mereka berkata apa? Ya berkata itu tadi. Berkata seperti ini misalnya, kalau di sini berkatanya laula unzila alaihi kanzun gitu. Laula mengapa tidak unzila diturunkan alaihi kepada dia, kepada Muhammad, kanzun perbendaharaan harta. Kenapa si Muhammad ini yang mengaku utusan Tuhan ini cari duit di pasar, makan makanan dengan makanan yang sama yang kita makan? Masa utusan Tuhan makannya sama dengan kita? Masa utusannya Tuhan jalan ke pasar cari duit? Itu seperti disebut dalam surat apa namanya yang kemarin dibaca Fadi itu, surat Al-Furqan ya, di ayat berapa itu ya? Ini Al-Furqan ayat 7 ayat 8. Saya bukakan ayatnya biar saudara sama-sama tahu, kita semua sama-sama tahu. Surat yang ke-25 ayat 7 sampai 8. Surat 25 surat Al-Furqan ini. Ini surat Al-Furqan ini belum kita pelajari sampai sini ya, tapi enggak apa-apa kita singgung dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ini Allah menguji dirinya sendiri. Maha baik Allah, maha barokah Allah, maha suci Allah. Alladzi yang nazzalal furqan, telah menurunkan Al-Furqan, maksudnya telah menurunkan Al-Qur'an ini yang disebut oleh Allah dengan sebutan Al-Furqan. Ala abdihi, kepada hambanya yang bernama Muhammad SAW, liyakuna, agar jadilah Al-Quran itu atau Al-Furqan itu, lil alamin, untuk seluruh alam, untuk penghuni seluruh alam ini, nadhiron, sebagai peringatan. Alladzi, Allah yang maha barokah yang menurunkan Al-Quran kepada hambanya tadi adalah alladzi, yang lahu, kepunyaan dia, mulkus samawati, kekuasaan langit, wal ardi, dan bumi, walam yattakhidh waladan, dan Allah yang tidak mempunyai anak. Tuhan yang tidak mempunyai anak itu namanya Allah. Kalau Tuhan yang lainnya enggak tahu. Ada yang punya anak. Walam yakun lahu syarikun, dan tidak ada bagi dia satu sekutu pun fil mulk, dalam kerajaannya. Allah itu raja. Allah itu adalah raja yang sebenar-benar raja itu ya Allah itu. Malikin nas, rajanya manusia ya Allah itu. Raja yang sesungguhnya. Kalau raja-raja di dunia ini termasuk Raja Jawa, itu bukan raja yang sebenarnya. Ya, itu. Nah, Allah itu rajanya manusia ini semuanya. Dan Allah, wilayah kekuasaan Allah mana? Ya langit dan bumi dan seluruh alam semesta ini. Seluruh langit yang 7 lapis itu dan seluruh bumi ini itu daerah kekuasaan Allah semua itu. Wilayah kekuasaan Allah. Terus wa khalaqa kulla syai'in, dan Allah menciptakan segala sesuatu, faqaddarahu taqdira, lalu Allah mentakdirkan ciptaannya tadi dengan takdirnya masing-masing. Ini ayat yang kedua. Kemudian wattakhadhu min dunihi alihah, dan mereka mengambil selain Allah sebagai tuhan-tuhan, la yakhluquna syai'a, padahal tuhan-tuhan yang mereka sembah itu tidak bisa menciptakan sesuatu apapun. Ya, ada manusia menyembah manusia. Manusia itu enggak bisa bikin apa-apa. Ada manusia menyembah Isa Al-Masih. Nabi Isa Al-Masih aja dilahirkan ke dunia, enggak bisa bikin apa-apa sih, Din. Enggak bisa bikin langit, enggak bisa bikin bumi, enggak bisa bikin manusia. Tapi disembah oleh manusia. Ya. Ini saya menyampaikan ajaran Islam ini ya. Yang mendengar ini jangan tersinggung. Sampai punya keyakinan sendiri silakan. Kami punya keyakinan sendiri juga, lakum dinukum waliyadin gitu ya. Dan mereka menjadikan selain Allah sebagai tuhan-tuhan yang tidak menciptakan sesuatu apapun, wahum yukhlaqun, dan mereka itu diciptakan. Isa Al-Masih yang disembah oleh manusia itu diciptakan oleh Allah. Dia tidak menciptakan langit dan bumi. Terus wala yamlikuna li anfusihim darra wala naf'a, dan mereka yang disembah oleh manusia selain Allah itu adalah tuhan-tuhan yang tidak memiliki bagi diri mereka kemadorotan dan tidak pula kemanfaatan. Tuhan-tuhan selain Allah itu tidak bisa memberi kemadorotan, tidak bisa memberi bahaya, tidak bisa memberikan manfaat apapun. Wala yamlikuna mauta wala hayata,
dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk mematikan dan tidak pula menghidupkan, wala nusyura dan tidak pula membangkitkan. Tuhan-Tuhan selain Allah tidak bisa mematikan apa-apa atau menghidupkan apa-apa, enggak bisa. Apalagi berhala, benda mati yang disembah oleh orang-orang Mekah dulu itu. Nah, terus wa qala alladziina kafaru, dan berkatalah orang-orang kafir itu, wahai Muhammad, in hadza illa ifkun iftara, tidaklah Al-Qur'an ini kecuali omongan dusta yang dibikin-bikin, yang dia membikin-bikinnya, yang Muhammad membikin-bikinnya. Wa a'anahu alaihi, dan telah menolong Muhammad alaihi atas membikin-bikin Al-Qur'an ini qaumun akharun, kaum yang lain. Jadi orang Mekah dulu mengira Nabi kita membacakan Al-Qur'an, padahal sebelumnya beliau dikenal oleh orang Mekah sebagai orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kok tiba-tiba bisa ngomong lancar, bisa menyampaikan Al-Qur'an dengan bahasa yang tidak pernah didengar oleh orang Arab. Bahasa dalam Al-Quran itu kesusastraannya tingkat tinggi. Enggak pernah mereka bikin syair yang sehebat Al-Quran. Padahal di zaman Al-Quran turun, itu sedang marak-maraknya tukang ahli kesusastraan, ahli syair, itu sedang banyak-banyaknya. Ada di mana-mana. Turun Al-Quran yang syairnya tidak ada yang mengalahkan. Bunyi Al-Quran ini indah, bagus semuanya. Seperti tadi yang dibaca. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innaka la ajran ghaira mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Kan bagus itu. Bagus itu ya. Nah, demikian juga di sini dikatakan, dan mereka orang-orang kafir Mekah berkata, tidak lain Al-Qur'an ini hanya omongan bohong yang Muhammad membikin-bikinnya dan menolong Muhammad untuk membikin-bikin itu kaum yang lain. Muhammad dibantu orang lain itu untuk membikin Al-Qur'an ini. Faqad ja'u dzulman wa zura, maka sungguh mereka telah datang dengan kedzaliman dan dosa dan kedustaan. Terus wa qalu asatirul awwalin iktatabaha, dan mereka pun berkata, Al-Quran ini tidak lain adalah cerita orang-orang zaman dahulu yang menuliskannya, yang ditulis maksudnya oleh orang-orang zaman dulu. Fahiyatum la alaih, lalu dia dibacakan kepadanya bukrata wa asila, di waktu pagi dan petang. Dulu orang Mekah bilang Al-Quran ini itu berisi cerita orang zaman dulu aja, karangan orang zaman dulu, lalu dibacakan oleh Muhammad di pagi dan petang hari. Terus mereka berkata lagi di ayat berikutnya, Qul anzalahu, katakanlah Muhammad, Al-Quran itu bukan cerita orang-orang zaman dulu yang ditulis oleh orang-orang zaman dulu, tapi anzalahu alladzi ya'lamu sirra fis samawati wal ard, yang menurunkan Al-Quran itu adalah yang mengetahui segala rahasia di langit dan bumi, yaitu Allah. Innahu, sesungguhnya dia Allah yang menurunkan Al-Quran ini, karena adalah ghafuran, zat yang maha pengampun, rahiman, ya zat yang maha penyayang. Nah, ini di ayat yang ketujuh ini. Wa qalu, dan mereka berkata, wahai Muhammad, orang-orang Mekah maksudnya, mereka orang-orang Mekah ada yang berkata, mali, mengapa hadzal rasul ini, Muhammad ini, yakulut ta'am, dia memakan makanan. Masa utusan Tuhan itu makan makanan, makan nasi rawon kalau zaman sekarang. Masa kiai, masa utusan makan nasi rawon atau nasi pecel. Kalau dulu di Nabi kita dihina, masa utusan Tuhan makan dengan makanan yang kita makan. Wa yamshi fil aswaq, masa utusan Allah kok berjalan di pasar-pasar dagang. Jadi mereka anggap kalau jadi utusan Allah itu tidak pantas berdagang. Kalau jadi utusan Allah tidak pantas makan makanan yang dimakan oleh kebanyakan orang. Itu menurut pikiran mereka, logika pikiran mereka itu seperti itu. Padahal itu logika yang salah. Ya. Kata mereka, laula unzila ilaihi malak,
kenapa tidak diturunkan kepada dia satu malaikat? Malak itu malaikat tapi satu. Kalau satu namanya bahasanya itu malakun, satu malaikat. Bahasa Indonesia satu malaikat. Padahal malaikat itu bahasa Arab. Malaikatun itu banyak malaikat. Bentuk kata jamak dari malak. Kalau satu malaikat namanya malak, kalau banyak malaikatun, malaikat. Jadi kenapa tidak diturunkan kepada dia satu malaikat? Fayakuna ma'ahu, lalu jadilah malaikat tadi bersama dia, bersama Muhammad, nadhira, memberi peringatan. Jadi mereka bilang, Muhammad, kalau betul kamu itu utusan Tuhan, mestinya Tuhan menurunkan malaikat bersama kamu, jalan bareng ke pasar-pasar, ke rumah-rumah, menemui kita, ngomong, hei orang Mekah, ini Muhammad, ini utusan Tuhan, ini utusan Allah ini. Itu harusnya begitu baru kami percaya. Ini kamu sendiri yang bilang katanya kamu utusan Tuhan. Bagaimana kami bisa percaya, kata mereka. Paham maksudnya Pak? Mengerti ini? Omongan saya bisa ditangkap enggak? Bisa, ya. Jadi mereka maunya begitu dulu. Ya. Terus maunya itu malaikat turun, jalan bersama Nabi, ngomong kepada orang Mekah, ini loh utusan Allah, baru kami percaya. Padahal mereka enggak paham, kalau malaikat turun ke bumi pun mereka enggak bisa lihat kok. Gimana sih? Malaikat itu kita enggak bisa lihat malaikat yang ada di kanan kiri kita ini. Masing-masing kanan kiri sampai itu ada malaikat, Raqib Atid. Kita enggak lihat itu. Dan sekarang malaikat kata Rasulullah SAW kalau kita sedang berada di majelis taklim begini, majelis ilmu begini nih, malaikat menaungi kita di atas masjid kita dengan sayap-sayapnya, menaungkan rahmat dengan rahmat, mengharapkan Allah menurunkan rahmatnya kepada yang hadir ini semuanya. Itu malaikat begitu tuh. Kita nggak lihat mereka. Bagaimana nih omongan orang Mekah ini? Nggak masuk akal. Mereka minta malaikat turun, padahal mereka nggak bisa lihat malaikat. Bagaimana bisa terjadi? Kan nggak mungkin dikabulkan ini. Ya. Atau kata mereka, au yulqa ilaihi kanzun, au yulqa ilaihi kanz, gitu ya. Atau diturunkan kepada Muhammad perbendaharaan harta. Ya. Jadi mereka maunya kalau urusan Allah itu enggak perlu cari duit ke pasar, enggak perlu. Tinggal berdoa saja, ya Allah, beri kekayaan kepada kami, turun kekayaan dari langit. Maunya mereka begitu. Itu baru utusan Tuhan katanya. Loh lah bagaimana? Allah enggak menyuruh begitu kok. Allah menyuruh Nabi kita ke pasar cari uang. Menyuruh orang Islam itu habis sholat suruh bertebaran di muka bumi cari duit kok. Fa idza qudiyatis shalah, maka apabila sudah diselesaikan sholat, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Itu wabtahu min fadlillah, dan carilah rezeki Allah. Tuh. Tapi wazkurullaha katsira, dalam mencari rezeki Allah tetaplah kalian ingat kepada Allah dengan banyak ingatnya. Tuh. Wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun, agar kalian hidup bahagia. Hidup bahagia enggak ada tekanan, enggak ada perasaan takut, enggak ada perasaan cemas. Tuh kalau orang hidup sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Ya, jadi mereka minta diturunkan perbendaharaan, au takunu lahu jannah, atau ada untuknya kebun. Kalau memang dia utusan Tuhan tinggal minta kebun aja, ya Allah, berilah kebun di depan rumahku ini. Terus tiba-tiba ada kebun kurma di situ banyak sekali. Kalau di sini ya kebun sawit banyak berhektar-hektar, ribuan hektar, puluhan ribu hektar mungkin. Maunya mereka begitu. Yang yakulu minha, Muhammad bisa makan darinya. Allah bilang wa qala dzalimun, dan berkatalah orang-orang zalim itu kepada orang-orang Mekah yang lainnya, in tattabi'una, tidaklah kalian hei orang-orang Mekah mengikuti, illa kecuali rajulan, orang laki-laki ini yang mashuro, sudah kena sihir, yang sudah disihir. Ini loh contoh ayat yang menggambarkan pemahaman orang Mekah terhadap kehidupan ini. Kehidupan manusia ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diajari oleh Allah tata cara hidup yang benar itu bagaimana,
hidup itu harus bagaimana, itu ilmunya cuma ada dalam Al-Quran. Tidak ada dalam fakultas apapun yang ada di seluruh dunia ini. Mau di Indonesia, mau di Harvard University sana. Di mana? Harvard itu di mana tuh? Inggris sama Amerika tuh. Atau di Inggris itu apa tuh? Perguruan tinggi universitas terkemuka di dunia itu. Ada lulusan Harvard itu sudah bangga banget itu. Karena apa sih kebangganya lulusan Harvard kalau enggak beriman? Tapi kalau beriman ya bermanfaat, ya. Tapi kalau enggak beriman enggak perlu dibanggakan, enggak bisa dibanggakan. Kembali ke sini ya. Pada waktu itu ketika Nabi kita membacakan surat Hud ini kepada orang-orang Mekah, mereka bilang ini tadi nih. Ketika Allah berfirman kepada Nabi kita, "Fala allaka tarikum ba'da ma yuha ilaik wa dha'ikum bihi sadruk." Ya. Terus kata Allah, ayakulu, bahwa mereka berkata, ayakulu, karena mereka berkata, laula unzila alaihi kanzun, sama dengan tadi ya. Kenapa tidak turunkan kepada Muhammad satu perbendaraan harta yang yungfikuhu, Muhammad bisa menginfakannya, bisa membelanjakannya. Auja ma'ahu malak, atau datang bersama dia satu malaikat, hampir sama dengan dalam surat Al-Furqan tadi. Yang yusaddiquhu, malaikat tadi membenarkan dia. Jadi maunya ada malaikat turun bilang, Muhammad, orang-orang Mekah, ini benar nih Rasulullah, ini utusan Tuhan ini, maunya begitu. Lalu Allah bilang pada Nabi kita, innama, sesungguhnya tiada lain, anta, engkau Muhammad adalah nadhir, seorang pemberi peringatan saja. Ya, laisa alaika illal balagh, tidak ada kewajiban atas dirimu Muhammad kecuali hanya penyampaian saja. Engkau hanya berkewajiban menyampaikan saja Muhammad. Sama dengan saya juga begitu. Tugas saya menyampaikan Al-Quran ini kepada saudara sekalian ini dan siapapun yang mendengar seruan ini. Ya, saya enggak ada kewajiban untuk memaksa sampean untuk nurut. Kalau yang jelas kalau sampean nurutnya sampean, taatnya sampean itu sampean tidak akan memperoleh manfaatnya. Sebaliknya kalau enggak nurut, maka kecelakaan itu pun akan menimpa sampean sendiri. Nauzubillah min syarri dzalik. Ya. Wallahu ala kulli syai'in wakil. Wallahu, dan Allah itu ala atas kulli, setiap syai'in sesuatu, wakilun. Maksudnya hafidun, penjaga. Allah adalah penjaga segala sesuatu. Ibnu Katsir mengatakan yaqulu ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman dengan dalam ayat ini, yang firman ayat ini kata Ibnu Katsir musallian, sebagai penghiburan, sebagai hiburan li Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau dihina, diejek, dicemooh oleh orang-orang Mekah. Amma, menghibur beliau terhadap apa yang kana adalah yata'annatu bihil musyrikun. Ya, telah mencemooh atau merendahkan kepada beliau dengan sebabnya orang-orang musyrik Mekah. Ya. Terus fima, tentang apa yang kanu adalah mereka orang-orang Mekah, yaqulunahu, mereka mengucapkannya, anir Rasul, tentang Rasulullah SAW, kama, sebagaimana akhbara ta'ala, Allah Ta'ala mengabarkan di dalam surat yang tadi sudah dibaca ini, surat Al-Furqan ayat 7-8. Fa amarallahu ta'ala rasulahu, maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya salawatullahi alaihi wasallam, salawatullahu ta'ala wasalamuhu alaihi, wa arsyadahu, dan Allah menunjuki beliau ila, kepada Allah, agar supaya tidak yadhika, menjadi sempit dadanya, bidzalika, dengan sebab omongan mereka, ya, bidzalika minhum, dengan sebab itu, ya, dari mereka, jangan sampai menjadi sempit sadruhu, dada beliau. Jadi Allah menasihati Nabi kita Muhammad, kamu jangan menjadi orang yang
sakit hati atau sempit dadanya, merasa sumpek, merasa keberatan untuk tetap menyampaikan Al-Quran walaupun ditolak oleh orang banyak. Sampaikan saja. Asal sudah disampaikan, sudah berhasil. Tapi kalau belum disampaikan, belum berhasil. Dakwah itu berhasilnya adalah sampainya firman Allah ini, sampainya ajaran Al-Quran ini kepada semua manusia. Itu dakwah. Dakwah yang berhasil. Yang namanya dakwah berarti bukan kemudian pengikutnya banyak, bukan itu. Pengikutnya banyak atau tidak terserah Allah itu. Karena ada nabi zaman dulu tuh yang pengikutnya cuma 1 orang, ada yang pengikutnya cuma 2 orang, ada yang pengikutnya cuma 3 orang, ada yang nabi nggak punya pengikut, itu ada. Apalagi cuma ulama, apalagi cuma orang kayak saya ini yang bukan ulama, bukan ustadz kondang, bukan. Kalau enggak ada pengikutnya wajar, nabi aja ada enggak ada pengikutnya kok. Ya, wala yahidannahu dzalika wala yahidannahu dzalika wala yusniyannahu an du'aihim. Janganlah benar-benar omongan mereka yang seperti itu akan merendahkan beliau, seruan mereka ilallahi azza wa jalla, kepada Allah yang maha gagah dan maha agung. Jangan sampai menurunkan semangat beliau untuk menyampaikan Al-Quran ini dengan penolakan mereka. Tetap saja Nabi disuruh menyampaikan, membacakan Al-Quran ini ana al-lail, di sebagian waktu malam, wa atrafan nahar, dan di ujung-ujung siang. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 97 sampai 98, 99 yang insya Allah kita sampaikan besok pagi. Ya. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.